Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap kegiatan kita. Oke, bertemu lagi bersama Pak Guru. Kita akan mereview tematika muatan pembelajaran matematika. Oke, sebelum itu silakan anak-anakku menyiapkan dulu, cari buku, buka bukunya, buku pena. Terus sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anakku, setelah anakku menyiapkan bukunya ya, buku pena 3B, silakan buka halaman 4 dan halaman 12. Oke anak-anakku, kita mereview lagi tentang mengukur panjang dengan satuan baku. Ya, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Ingat ya, alat ukur panjang yang sesuai. Penggunaan alat ukur tersebut tergantung seberapa panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan saat kita mengukur. Oke, di sini alat ukur itu ada 4 ya, yang sering kita ketahui. Yang pertama adalah penggaris, itu biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak terlalu panjang. Terus yang kedua adalah meteran pita. Ini digunakan untuk mengukur bahan atau kain ataupun anggota tubuh secara sifatnya yang lentur ya. Terus ada meteran roll, ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur tanah ataupun untuk mengukur seberapa panjang jalan tersebut. Terus untuk yang terakhir yaitu meteran roll kecil. Di sini biasanya tukang bangunan mengukur suatu benda seperti meja, terus untuk jendela, terus lemari dan sebagainya. Oke anak-anakku, paham? Jadi perbedaannya dan fungsi-fungsi dari alat tersebut. Oke, kita masuk ke kesetaraan satuan panjang jarak. Silakan anak-anakku buka untuk halaman 19. Kita pelajari lagi untuk kesetaraan satuan panjang baku. Di sini kesetaraan panjang baku itu ada satuannya adalah meter, sentimeter, dan milimeter. Oke, di sini 1 meter itu sama dengan 100 cm. Dan 1 meter itu juga sama dengan 1000 mm. Oke, anak-anak, untuk 3 ini silahkan kalian ingat-ingat ya. 1 meter sama dengan 1000 mm, 1 meter sama dengan 100 cm. Terus untuk yang kesetaraan satuan jarak itu satuannya adalah kilometer dan meter. Di sini 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ya. Oke, anak-anakku paham ya? Untuk satuan panjang dan satuan jarak. Satuan panjang itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Untuk satuan jarak itu biasanya untuk mengukur jarak-jarak tertentu yang panjang, seperti rumah kita ke sekolah atau rumah kita ke daerah yang lain. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini nomor 1 adalah 3 meter sama dengan berapa milimeter. Ingat, meter ke milimeter itu berapa anak-anak? Yaitu dikalikan 1000, artinya 3 meter ini dikalikan 1000. Berapa anak-anak? Ya, 3000 Pak. Oke, jadi dikalikan 1000 menjadi 3000 milimeter. Oke, nomor 2. Nah, di sini itu untuk mengukur jarak antara rumah ke sekolah, yaitu dengan jarak 2 km
lebih 100 meter. Jarak rumah ke sekolah itu 2 km lebih 100 meter. Ini nanti harus dijadikan meter. Ingat anak-anakku, 1 km sama dengan 1000 meter. Ya, ini akan kita pakai untuk merubah kilometernya. Ya, di sini 2 dikalikan 1000 meter itu sama dengan ditambah 100 meter. 2000 meter ditambah 100 meter sama dengan 2100 meter. Oke anak-anakku, kita masuk tentang penyelesaian permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Tetapi sebelum itu, kita ingat lagi ya, karena ini kita mengukur tentang berat benda, kita harus mengetahui alat apa yang digunakan untuk mengukur berat benda. Yuk, apa anak-anak? Ya, timbangan ya. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu ada timbangan pasar, ada neraca, ada timbangan badan dan sebagainya. Ya, jadi alat yang digunakan adalah timbangan. Di sini satuan timbangan yang kita gunakan yang pertama adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya, di sini setiap kali turun untuk tangga satuannya adalah dikalikan 10 dan sekali naik itu dibagi 10. Di sini juga ada yang namanya hubungan antar satuan berat. Ya, ingat ini hal yang penting juga anak-anakku. Yang pertama adalah 1 ton itu sama dengan 1000 kg, 1 kuintal adalah 100 kg, dan 1 ton itu adalah 10 kuintal. Oke anak-anakku, perhatikan dulu, seandainya ingin dipelajari silahkan di skip dulu, kalian hafalkan atau kalian catat. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nomor 1 itu adalah 3 kg sama dengan titik-titik hektogram sama dengan titik-titik gram. Ya, di sini kita rubah dulu satu persatu. Yang kita rubah adalah kilogram ke hektogram dulu. Ya, kilogram ke hektogram ini berapa anak-anak ya? Turun berapa langkah? Ya, 1 Pak. Oke. Kalau 1 dikalikan berapa tadi? 10. Oke, artinya 3 kalikan 10 sama dengan 10 hektogram. Oke, sekarang kita cari berapa gramnya dengan cara 30 hektogram itu sama dengan berapa gram. Hektogram ke gram itu turun berapa anak-anak? Ya, turun 2 langkah. Artinya kita kalikan menjadi 100. Jadi 30 kalikan 100 sama dengan 3000 gram. Oke. Untuk soal yang kedua. Di sini 2 kg dikurangi 500 gram itu sama dengan titik-titik kilogram, titik-titik gram. Artinya harus kita rubah dulu ya menjadi gram ya anak-anak. Karena ini ada tanda pengurangan harus kita selesaikan dulu. Itu yang menjadi 2000 gram dikurangi 500 gram. Itu sama dengan 1500 gram. Di sini harus kita rubah ke kilogram dan gram. Ini menjadi 1 gram, 1 kilogram lebih 500 gram. Oke, di sini masuk ke satuan waktu. Silakan anak-anakku buka untuk buku penanya di halaman 65 ya. Halaman 65 kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Di sini ya, di kehidupan kita sehari-hari pasti kita membutuhkan yang namanya alat untuk mengetahui berapakah waktu saat ini ataupun alat untuk menghitung waktu tertentu. Ya, anak-anakku,
yang sering kita lihat ya, ini bisa jam analog, jam digital, jam pasir ataupun stopwatch ya. Anak-anakku harus bisa mengetahui cara membacanya juga ya. Jam digital itu bagaimana, jam analog bagaimana, dan yang lainnya juga bagaimana ya. Kita masuk ke soal agar kita lebih paham tentang mengukur jam analog. Oke, tapi sebelum masuk ke soal ya, kita pelajari dulu kesetaraan satuan waktu dulu ya. Di sini satuan waktu yang kita pelajari adalah perubahan satuan jam, satuan menit, dan satuan detik. Satuan waktu sebagai berikut. Di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik, dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Yuk kita masuk ke soal yang tadi. Ini ada satu buah gambar jam analog. Ya, bagaimana caranya untuk membacanya? Ya, kita kerjakan bersama-sama. Di sini dari gambar di samping berapakah waktu yang ditunjukkan? Oke, jarum jam panjang dulu ya. Jarum jam ini menunjukkan angka 12, artinya ini tepat menit ke 00. Ya, anak-anakku, kalau tepat jam 12 ya, angka 12 yang jarum panjang itu tepat 00. Terus yang kedua, jarum panjang itu menunjukkan angka 7 atau bisa disebut jam 7. Artinya pembacaan jam tersebut adalah jam 7 pas ya, jam 7.00 ya. Di sini yang kedua 2 jam 30 menit. Ini harus kita rubah menjadi menit. Yang kita rubah dulu adalah jamnya, jam ke menit. Di sini 2 jam lebih 30 menit ya. Jam ke menit itu dikalikan 60, artinya 2 kali 60 menit ditambah 30 menit menjadi 120 menit ditambah 30 menit. Sama dengan berapa? Ya, berapa anak-anak? 120 ditambah 30 sama dengan 150 menit. Oke, sip. Oke, untuk hari ini cukup sekian anak-anakku. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Ya, tetap semangat belajarnya. Jangan pantang menyerah. Ya, seandainya ada kesulitan silakan anakku bisa bertanya kepada Pak Guru ataupun ayah bunda yang menemani. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.